Astra kemarin secara tanda kutip tiba-tiba mengalami kenaikan yang secara signifikan ya my friends, dan mungkin buat my friends yang miss rally-nya akan banyak pertanyaan kenapa ya tiba-tiba si Astra ini naik secara signifikan. Apakah normal atau tidak? Nah, kalau my friends mengikuti Tiger Insights beberapa waktu terakhir ini, kita beberapa kali mengingatkan bahwa nggak perlu khawatir kalau indeksnya itu mengalami koreksi, karena blue chips dan konglomerasi akan saling bergantian mengalami kenaikan. Nanti kadang-kadang si A, nanti si B, si Astra, si Telkom, nanti brand atau cuan. Jadi akan ganti-gantian terus nih my friends. Ini yang sudah kita infokan beberapa waktu terakhir ini. Nah, kemarin gilirannya si Astra Internasional yang mengalami kenaikan secara signifikan. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan ini sifatnya hanya sementara atau ini akan koreksi lebih dalam lagi makanya dia naik kencang? Jawabannya kalau dilihat dari beberapa potensi justifikasinya Astra kemarin mengalami kenaikan, my friends, seharusnya probabilitasnya Astra Internasional masih punya potensi momentum yang positif. Jadi kalau toh pun terjadi koreksi, saya ulangi sekali lagi, kalau toh pun terjadi koreksi, seharusnya ini bisa menjadi entry point buat yang ketinggalan rally-nya kemarin yang mendadak naiknya signifikan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Astra bisa naik secara signifikan? Poin yang pertama, kalau my friends perhatikan, ini saya lagi tampilkan grafiknya si Astra Internasional. Saya nggak bahas teknikalnya, tapi yang mau saya kasih lihat di sini sama my friends adalah, kalau my friends perhatiin dari tahun 2020, Astra salah satu blue chips yang sempat mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 pertengahan lah ya, kalau saya boleh bilang. Setelah itu dia turun secara signifikan sampai akhirnya sideways setahunan lah dari Mei sampai dengan kemarin. Jadi kalau my friends lihat, ya sebenarnya dia itu udah turun duluan dibandingkan dengan blue chips yang lainnya. Jadi kalau my friends perhatiin, Astra itu memang sudah underperform beberapa tahun terakhir. Jadi biasanya kalau saham itu sudah underperform, terus dari sisi mungkin fundamentalnya tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan, fund-fund atau para pengelola dana itu kecenderungan itu akan membuang sahamnya. Atau mungkin ada juga justifikasi yang lain ya, my friends ya. Tapi yang jelas Astra tidak diminati dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ketika suatu saham itu sudah tidak diminati untuk jangka waktu yang lama, tiba-tiba ada nilai transaksi yang luar biasa besarnya. Jadi kalau my friends lihat, volume yang terjadi kemarin itu sangat jarang terjadi sebesar kemarin. Karena terakhir terjadi itu ada di tahun 2024 dan terakhir terjadi lagi di tahun 2022. Jadi pergerakan kemarin itu seperti mengantisipasi akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi sama si Astra Internasional ini. Nah, kira-kira apa saja potensi yang bisa membuat momentum positif ini berlanjut? Yang pertama, kalau seandainya kita melihat dari keadaan secara global ya, my friends bisa lihat Fed dari sisi potensi pemangkasan suku bunga The Fed meskipun sempat nih hampir bisa dikatakan 100% pasti dipangkas, terus berubah lagi ada kemungkinan di September itu nggak berubah nih kalau kita lihat dari Fed probabilities-nya, tapi yang jelas mayoritas tetap melihat bahwa ekspektasinya pemangkasan suku bunga di tingkat global di The Fed itu akan terjadi di bulan September, yang artinya seharusnya dari sisi dalam negeri juga bisa melakukan hal tersebut, mungkin tidak terjadi di bulan ini, mungkin terjadi di bulan depan ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pemangkasan suku bunga ini seharusnya bisa menjadi tambahan sentimen positif buat emiten-emiten yang memang terkorelasi dengan suku bunga ya, yang berhubungan dengan kredit mobil gitu ya, seperti Astra, dia akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Meskipun perlu ada booster-booster yang lain, tapi setidaknya ada potensi sentimen positif dari sisi potensi pemangkasan suku bunga. Itu yang pertama. Nah, kalau melihat keadaan ini, sangat mungkin sekali banyak para analis-analis yang melakukan re-rating. Normal itu re-rating ya, jadi dirubah ratingnya yang tadinya mungkin dari netral menjadi buy, yang tadinya mungkin sell jadi netral, jadi mulai diperbaiki nih ratingnya. Nah, biasanya kalau sampai ini terjadi, itu akan mendorong inflow yang luar biasa besar. Nah, inilah yang terjadi sama Astra. Jadi, justifikasi yang pertama yang sangat mungkin sekali terjadi adalah hal tersebut. Terlepas kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja fundamentalnya, belum ada sesuatu yang sifatnya sangat signifikan sekali. Tapi ketika melihat flow yang sebesar kemarin itu, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan secara seksama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pandangan yang kedua, potensi yang justifikasi yang mungkin bisa kita jadikan alasan kemarin itu mengalami kenaikan adalah my friends tahu bahwa nanti tanggal 27 akan efektif rebalancing untuk MSCI ya. Dan kita tahu normalnya H-1 akan terjadi
nilai transaksi yang luar biasa besarnya. Ada kecenderungan normalnya para fund-fund yang memang menggunakan momentum seperti ini, mereka akan punya posisi terlebih dahulu mengantisipasi saham-saham bukan hanya yang masuk atau keluar, tapi yang sangat mungkin sekali bobotnya berubah. Nah, maksudnya bobot gimana? Jadi kalau my friends perhatiin, ini contoh yang ada di MSCI Indonesia yang large cap ya, yang gede-gede market cap-nya. Astra ini posisinya ada di posisi nomor 5. Jadi kalau my friends perhatiin, nih, bobotnya itu terhadap indeks si MSCI Indonesia ini itu sekitar 5,47%. Jadi kalau seandainya ada antisipasi perubahan bobot ini, sekali lagi ya, my friends, ini bukan berarti pasti, tapi justifikasi kenaikan kemarin ya. Kalau seandainya ini salah satu justifikasinya, ada indikasi si Astra ini ada perubahan bobotnya nih, my friends. Jadi kalau sampai ini terjadi, ini yang mendorong inflow lebih besar. Jadi kalau melihat dari keadaan ini, beberapa poin yang tadi bisa kita justifikasi untuk si Astra Internasional, seharusnya momentum positif Astra bisa berlanjut. Dan kalau seandainya terjadi koreksi, itu seharusnya bisa jadi entry point buat my friends yang ketinggalan kemarin naiknya secara signifikan. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, untuk Astra untuk blue chipsnya, kira-kira gimana ke anaknya, yaitu si Auto. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, saya kasih lihat gambarannya lagi, ini dari tahun 2020, terlepas ini secara kenaikan dan penurunannya agak berbeda secara persentase, tapi Astra Internasional dan juga Auto itu punya tanda kutip gerakan yang sama. Jadi kalau Astranya naik, Autonya harusnya akan naik, atau sebaliknya Astranya turun, Autonya pun juga pasti akan turun. Dan kalau misalnya my friends lihat, untuk my friends yang suka dengan volatilitas yang lebih tinggi, yang mengejar return yang lebih besar dan bisa menahan ya risiko yang lebih besar, Auto mungkin harusnya bisa mengikuti jejaknya si Astra Internasional. Jadi kalau misalnya kita lihat secara pergerakan ini, momentumnya si Auto harusnya bisa mengikuti polanya si Astra Internasional. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari sisi kinerja keuangan Auto biasa-biasa aja atau ada sesuatu hal yang bisa kita perhatikan? Ini kalau misalnya my friends lihat dari kinerja keuangan si Auto, Astra Auto Parts, my friend bisa lihat bahwa dari sisi top line-nya sendiri untuk auto ini masih bertumbuh, meskipun kalau kita lihat nilainya tidak terlalu signifikan ya, hanya single digit nih my friends. Jadi sebenarnya ya hampir sama lah ya dengan industri otomotif, tapi setidaknya dia masih bertumbuh, bertumbuhnya meskipun nggak tergolong besar ya, hanya single digit. Nah, yang mau saya sampaikan lagi berikutnya lagi my friends, kalau my friends perhatiin, seandainya kita lihat dari sisi other income-nya si Astra Auto Parts atau Auto dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 ya 30 Juni 2024 dibandingkan dengan 30 Juni 2025, my friends bisa lihat ada salah satunya itu ada other income atau penghasilan lain-lain. Jadi kalau seandainya penghasilan lain-lain ini kita exclude, kita keluarkan karena kan sifatnya one off ya, yang bukan recurring ya, bukan yang terus akan didapatkan setiap kuartalnya ya atau setiap bulannya my friends. Ini seharusnya bisa dikatakan bottom line-nya si Astra Auto Parts ini masih bertumbuh. Ya, jadi bisa dikatakan si Auto ini dari sisi top line-nya bertumbuh, dari sisi bottom line juga terus bertumbuh, meskipun nggak terlalu besar, sifatnya hanya single digit, tapi kalau melihat momentum dari induknya mulai mendapatkan flow yang cukup besar, ada kecenderungan biasanya rotasi itu juga akan didapatkan sama anaknya yang memang punya potensi sama dengan induknya. Karena kalau penjualan mobil membaik, otomatis permintaan spare part-nya pun juga akan mengalami kenaikan di periode-periode mendatang. Itu dari sisi Astra Internasional dan juga Auto.